Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita $511, tertinggi ketika di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Kee Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan berkelas dan ke-11 di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Sebanyak 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing memetik 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah negara yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Sydney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Setelah PDB-nya berkurang 6-8% per kuartal keempat pada tahun 2009, Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan pertumbuhan PDB 17,9% pada pertengahan pertama 2010. Catatan pertama permukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi, termasuk dalam bahasa Jawa berarti kotak laut. Antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perompak Portugal membakar permukiman di Teluk Sungai Singapura, dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada 28 Januari 1815, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania, East Indian Company (EIC), untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC, penduduk Perancis hingga berdirinya kerajaan Belanda. Di pulau tersebut ia mencapai sebuah kampung suku Melayu dipimpin Tumenggung Abdurrahman yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor. Yang saat itu sedang ada konflik perebutan kekuasaan antara Sultan Johor Abdurrahman dengan kakak tirinya Tengku Hussein Shah Tengkulong yang hidup di pengasihan di Kepulauan Riau. Melihat peluang bagus baik sebagai pos dagang strategis untuk kawasan Asia Tenggara maupun kesempatan untuk memperoleh dukungan dari penguasa setempat, Raffles membujuk Tumenggung Abdurrahman untuk menyelundupkan Tengku Hussein ke Singapura dan membantunya merebut haknya atas tahta Kesultanan Johor. Setelah bertemu Tengku Hussein, Raffles pun membuat kesepakatan bahwa Inggris, dalam hal ini EIC, bersedia membantu Tengku Hussein merebut tahta dan memberikan tunjangan tahunan dengan imbalan diberikan hak khusus untuk membuat pos dagang dan pelabuhan di bagian selatan Pulau Temasek di sisi timur Sungai Singapura sekarang. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1819. Setelah menandatangani kesepakatan ini, Raffles pun memproklamirkan nama baru untuk bandar yang akan ia dirikan, yaitu Singapura. Raffles kembali ke Bengkulu segera setelah menandatanganan perjanjian dengan Sultan Johor tersebut dan menugaskan Mayor William Farquhar untuk memimpin permukiman baru tersebut dengan jabatan residen, dengan beberapa meriam dan 1 resimen infanteri tentara India.
Membangun sebuah pelabuhan niaga dari nol adalah sebuah tantangan yang berat. Farquhar hanya menerima dana yang tidak banyak, sementara ia dilarang untuk memungut pajak pelabuhan. Untuk meningkatkan pendapatan lantaran Raffles sudah memutuskan bahwa Singapura akan menjadi pelabuhan bebas. Farquhar mengundang pendatang-pendatang untuk datang ke Singapura, dan ia menempatkan seorang petugas di Pulau Saint John atau Pulau Sekejang Bendera, 6,5 mil selatan Kampung Temasek, untuk mengundang kapal-kapal yang melintas untuk singgah di Singapura. Berita tentang pelabuhan bebas yang baru dengan cepat menyebar ke seluruh kepulauan seantero Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Bugis, Cina, dan Arab berdatangan ke pulau tersebut, berupaya menghindari pembatasan dagang Belanda. Dalam tahun pertama bandar ini beroperasi, perdagangan yang melalui Singapura telah mencapai nilai $400.000. Pada tahun 1821, populasi penduduknya telah meningkat hingga mencapai sekitar 5.000 orang, dan volume perdagangan telah mencapai nilai $8 juta. Populasi menembus angka 10.000 orang pada tahun 1825, dan volume perdagangan senilai 22 juta. Singapura melampaui pelabuhan Penang yang lebih dulu berdiri. Raffles baru kembali ke Singapura pada tahun 1822 dan ia mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat Farquhar. Terlepas dari kesuksesan Farquhar memimpin bandar baru itu di masa-masa awal yang sulit, contohnya dalam rangka menghasilkan pendapatan yang sangat mendesak, Farquhar telah melakukan penjualan lisensi perjudian dan perdagangan opium yang dipandang Raffles sebagai penyakit sosial yang berbahaya. Kedua komunitas itu pun yang membuat munculnya kriminalisme, termasuk datangnya bajak-bajak laut dari Cina dan Filipina, selain Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Selain itu, di Singapura tumbuh pasar budak. Terkejut dengan kacaunya situasi di koloni tersebut, Raffles menyusun draft kebijakan baru untuk permukiman. Ia juga mengorganisasi Singapura dalam pembagian berdasarkan fungsi dan kelompok etnis di bawah Raffles Band of Singapore. Hari jejak-jejak pembagian tersebut masih bisa dijumpai di kota tua Singapura. Awalnya Farquhar tidak menerima kebijaksanaan baru Raffles tersebut. Raffles memecat dan meminta Farquhar pergi dari Singapura. Farquhar menolak pemecatan itu dan belakangan menuntut Raffles atas tindakannya yang tiran. Dan konflik ini berlanjut hingga kepergian Raffles pada Oktober 1823 dan tidak pernah kembali lagi hingga wafat di usia 44 tahun pada tahun 1926. Sedangkan Farquhar baru pergi meninggalkan kota yang ia bangun sepenuhnya dari nol tersebut pada tanggal 28 Desember 1823, menetap di Inggris hingga pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal dan wafat di Perth, Skotlandia pada tahun 1839. Jabatan Residen Inggris di Singapura diisi oleh John Camford, seorang administrator yang efisien dan hemat dengan jabatan baru gubernur. Pada 7 Juni 1823, John Camford menandatangani perjanjian kedua dengan Sultan dan Tumenggung yang memperluas kekuasaan Inggris ke hampir seluruh pulau. Sultan dan Tumenggung menentukan hak-hak administratif mereka di pulau tersebut, termasuk pemungutan pajak pelabuhan dengan tunjangan bulanan seumur hidup masing-masing sebesar $1.500 dan $800. Perjanjian ini menyebabkan pulau tersebut masuk yurisdiksi hukum Inggris dengan ketentuan yang akan tetap memperhitungkan budaya, tradisi, dan agama orang Melayu. Pada tahun 1824, Singapura diserahkan selama-lamanya kepada IIC oleh Sultan. Selama Perang Dunia II, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Malaya berakhir pada pertempuran Singapura. Pihak Britania dikalahkan dalam 6 hari dan menyerahkan benteng yang seharusnya tidak dikalahkan pada Jenderal Tomoyuki Yamashita pada tanggal 15 Februari 1942. Penyerahan ini disebut oleh Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill sebagai bencana terburuk dan penyerahan terbesar dalam sejarah Britania Raya. Pembantaian Chongqing terhadap etnis Tionghoa setelah Singapura ditaklukkan memakan korban antara 5.000 sampai 25.000 jiwa. Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus 1963 sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah, dan Sarawak sebagai hasil dari referendum penggabungan Singapura 1962.
Singapura dikeluarkan dari federasi 2 tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintah PAB Singapura dan pemerintahan federal di Kuala Lumpur. Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada tanggal 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai Perdana Menteri. Selama masa pemerintahannya, negara ini menghadapi krisis keuangan Asia tahun 1997, wabah SARS, dan ancaman teroris oleh jemaah Islamiyah. Tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, menjadi Perdana Menteri Singapura. Di antara keputusannya yang terkenal adalah rencana membuka kasino untuk mendorong pariwisata. Karena keragaman penduduk dan latar imigrannya, budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan Peranakan. Warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi budaya Singapura. Makan dan belanja sudah menjadi hiburan nasional warga Singapura. Masakan Singapura adalah contoh dari keberagaman dan difusi budaya negara ini, dengan pengaruh dari Britania, Tionghoa, India, Melayu, Tamil, dan Indonesia. Masakan umum Singapura yaitu sate, nasi lemak, kepiting pedas, dan nasi ayam Hainan. Sejak 1990, pemerintah telah berusaha mempromosikan Singapura sebagai